Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randi mate muki ga? Dena mate la Randi. Terima kasih. Kenapa salam saya ulang dua kali? Karena sesungguhnya salam itu ada beberapa macam. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab, seperti salam saya tadi, sunnah hukumnya bagi saya. Akan tetapi yang mendengarkan tabe wajib untuk menjawabnya. Akan tetapi wajibnya hanya fardu kifayah. Artinya ketika seorang sudah menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kenapa saya ulang? Supaya lebih semangat acara kita pada pagi menjelang siang saat ini. Yang kedua, Randi, ada juga salam yang haram dijawab. Kalau salam yang kedua jangan dijawab. Yang manakah salam yang haram dijawab? Tentunya salamnya seorang imam, pemimpin salat berjamaah nari komelo ni pada masam pajak. Nasabah itu imam di komelo ni pada masam pajak mesti maberasalaman. Tetapi upano berasal lagi pu imam diolo nama tetosi imam mungkin dimuntri makana waalaikumsalam, tentu batal sempajata karena menambah bacaan sebelum salam. Yang ketiga Randi, lain lagi di ada juga salam yang sama sekali kita tidak pernah menunggu ada orang yang menjawabnya. Kapan salam itu? Ternyata salam kita ketika ziarah kubur. Nasabak kau ziarah kubur ki disyariatkan mengucapkan salam. Contoh, assalamualaikum ya lal kubur, maka demusa dikomete atau mate Randi. Jadi mungkin masyarakat kubur nule kapan tidak jadi lagi. Nemu kapal pu imang dan dia topak dengan nebede karena di sana pasti ada uka-uka. Alhamdulillah. Engka karome mesuri witana salama ke kota naribone tutungi korome tanete malampe liweng bulu matandre limbang salok maluang untuk sapa ini nawa kupuro ngendongange agar kena tetong riolo ala bireta maneng nasabak kurun ini nawa kusapa rigo angkata mamenasa mapa kalepo dibila cumpaling mapa gender risuget teman rapi mapa si sompung welareng mapa sek di parakuseng mapa bata belo mapa lebah tedung patepangan. Alhamdulillah pada saat menangkan pada tanggal yang diinginkan, pada hari yang dinantikan dan pada bulan yang dirindukan, tanggal 26 September 2022 hari ini, fitrah tak dapat disangkal, takdir tak dapat dielakkan, fitrah jodoh yang mesti berlaku karena manusia hanya menjalani daftar kehidupan yang tertulis. Ibarat seorang musafir pengembara, sebelum mereka tiba di suatu tujuan, memang mereka genggam yang namanya paspor daftar perjalanan hidup, suratan takdir lebih dahulu daripada kejadian. Papung melebihkan, pangadara melebihkan, terkhusus kepada kedua mempelai yang sedang dipersandingkan di atas anjung perkawinan. Perkenankanlah saya berdasarkan suasana, karena tausiah ini saya tidak mengkhususkan hanya kepada kedua pengantin baru saja, akan tetapi juga kepada seluruh veteran yang sempat mendengarkan tausiah saya, termasuk pengantin atau mangoloboting. Saudara Randi Tabendi, apakah Randi sudah sering mendengar dan melihat ceramah saya di YouTube? Belum pernah, ketinggalan kindi. Ya jamaah. Jadi minta tolong Randi ketika nanti selesai acara buka-buka YouTube. Ketika melihat mubaliknya mirip wajah saya dan namanya juga Hafiz Mafatoba, minta tolong Randi, tolong di like, share, subscribe dan tentunya bunyikan loncengnya supaya tetap mendapatkan ceramah saya yang terupdate. Nah jamaah yang berbahagia, Randi mengarungi bata rumah tangga Randi laksana mengarungi samudera yang luas, di mana gelombang pada siang dan malam dan hujan, bahkan badai pun harus adinda lewati. Oleh karena itu sepasang suami istri harus mempersiapkan fisik dan mental agar dalam lautan lepas. Filosofi
Bugis Boneh yang menyatakan Randi iko kaloloi ajak lalu macapak-capak mak bini nari kodi meto panariuli mak kalui dapur ngebekap itu sepintas lalu di Randi jangankan cuma 7 kali 100 kali pun setiap hari Adinda Randi akan mampu mengitarinya pas kamu kasih becuna dapurnya tapi atareka Randi yang namanya pernikahan tidak semudah membalik telapak tangan Randi karena pernikahan Adinda bukan hanya sekedar untuk mendapatkan legalitas hukum demi pelampiasan hawa nafsu seksual belaka karena di dalamnya ada kewajiban dan tanggung jawab bersama tetapi masalah filosofi sebuah dapur tak mungkin saya sampaikan di waktu yang kasih dan singkat saat ini tapi Randi engkau tak kipas mau ketening mademu pakai sementara benemu nak turungi pusat jah liwat turun pusat nabi ni nak kasih ni Mia tolong dikipas dek ya warna pink lagi ya tapi ya Randi kumak kipas kindi jangan sepotong-sepotong setengah-setengah ditaruh makencang iya taruh saya makencang Randi kan ini gambaran ya kau makencang kipas angin biasa insya Allah makencang atau matu dia wai ya begitu. Napa kurutu boting ucara me di wajo macawa Randi mah di bawah tandana to si derap to tama-tama iya padahal Randi coba buka buku lontara ya nene tariolo Randi kutu dah boting di gaga macawa dega gemetit dega kedo-kedo aga pasabaran demeton si seboting di pasiala riolo tapi ye macam waktu tu dicerame curiga kasih semetoni ya siseng tanda kutip bukan berarti pacaran dalam agama yang kita dianjurkan lita arafu saling kenal mengenal nah sabar riolo Randi dena sistem di pasiala jadi kuta da boti pada patungi dega kedo-kedo dega kamacawa pasabarana dena si seboting di pasialangi jadi mak dumba arona jadi mentukan tungarona yero mak dumba arona maka dana agan aroma tu yero mentungi maka dawagan di rumah tu jamaah yang berbahagia. Nah sekarang saudara Randi di awal ceramah tadi telah saya katakan Adinda mengarungi bata rumah tangga lasana mengarungi samudra. Randi untuk mengarungi samudra ada 7 hal yang Randi perlu persiapkan buat istrinya. Randi tolong dicatat, kameramen tolong direkam. Yang pertama saudara Randi harus mempersiapkan sebuah kapal. Apa yang menjadi kapalnya Randi? Kapalnya adalah al-usrah. Apa itu usrah? Artinya rumah tangga yang dibangun atas dasar takwa, cinta mencintai, harga menghargai, hormat menghormati, mendapat tua kedua belah pihak dan mengharap ridha ilahi rabbi. Itu yang pertama Dinda Randi. Yang kedua Randi, ya kongkana kapela tandi pada selalu jolo masinata. Jangan sampai pada atau tareko kampoko di Bone boleh saliweng mekesimu ditacek nakala sarina tapi ternyata mesinnya sudah keropos. Oleh karena itu Randi pada sajolo masih namun di berapa PK dan tenaga kuda yang Anda miliki tetapi mesin maksud saya adalah al-qalbun. Apa itu kalbun? Suami istri Randi harus memiliki hati yang sama, tujuan yang sama, di mana tujuan setiap pernikahan adalah mencetak generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Iya, kita lanjut kembali. Ya baik. Kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bahasa bukan agak kata terus Randi. Nomor siaga nih, nomor nenggaramu Randi. Nomor 2 kere. Nomor 2 periksa mesinnya. Mesinnya adalah al-qalbun. Sepasang suami istri harus memiliki hati yang sama, tujuan yang sama, di mana tujuan setiap pernikahan tentunya salah satunya mencetak generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga Randi, persiapkan bahan bakar yang cukup dan memadai.
Apa bahan bakarnya? Bahan bakarnya adalah al-akhlakul karimah, ampe-ampe madeceng. Sabda Rasul, laisatid dunya illa bidinin wa laisad dinu illa bimakarimal akhlak. Tidaklah dikatakan sebuah dunia tanpa adanya agama, dan tidaklah dikatakan sebuah agama tanpa akhlak yang mulia. Yang keempat, Randi, persiapkan peralatan untuk mengantisipasi macet dalam perjalanan. Apa peralatannya? Nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya. Randi, besok lusa di ya komandan nak salah benemu megalade cerita na benemu Randi, tidak lalu benemu Randi, maka dama anda nak memang niku yesot pai ko tosi tak mega caritam di ya bada pe kasi wanan nak tosi si samdeki paku masa maki mana nak yesot rapame ke cara televisi tadi pami HP dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya Dinda Mia tabe alo kuasa matin rokomia Pak Dewi tematana ternyata bulu matana sampoy Pak Liwa lampe na bulu matana curiga kasa di palsu. Nah, zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mia, besok lusa Dinda, ketika suamimu marah, tolong tinggalkan suami. Jadi kepada semua istri, ketika suami lagi marah, tolong tinggalkan suami, jangan tinggal di dekatnya. Ini anjuran Rasul. Ya komanoko laketa ibu, sale laketa cinampe, bersegera mengambil air wudu. Kenapa Rasul menganjurkan istri Mia berwudu ketika suaminya marah? Karena ternyata salah satu faktor penyebab kemarahan seorang suami adalah godaan setan. Kita tahu setan itu diciptakan dari api. Api pasti akan padam dengan siraman air, apalagi dengan air wudu. Selanjutnya Randi, jangan lupa membawa peta dan kompas agar tidak kesasar dalam perjalanan. Apa petanya Randi? Apa pula kompasnya? Petanya tentunya adalah Al-Quran, kompasnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Randi, betapapun besarnya cintamu kepada istri Mia, bagaimanapun besarnya cintamu kepada suami Ndi, pasti nantinya akan muncul berbagai macam problematika dalam rumah tangga, mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, apalagi menyangkut masalah persoalan ekonomi, moneter, balanca, aso-aso. Akan tetapi ketika itu terjadi Ndi, la tahab wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih Randi dan Mia. Lihat petanya Ndi, tabukai kompasnya. Sabda Rasul menyatakan, Mia dan Randi, setiap malam, setiap rumah tangga dianjurkan untuk menghatamkan 4 surah sebelum tidur malam. Yang pertama Ndi adalah Ar-Rahman, supaya berakai pendapatan kalian. Yang kedua Al-Waqiah, supaya malam mana kimatu masa padale halala di saliwampola. Yang ketiga Ndi adalah Al-Mulk Tabarakah, supaya malam matu masaranya wata si batu buta. Yang keempat adalah surah Yasin sebagai penangkal bala alias patola abala. Tabe Randi dan Mia, ketika pernikahan putrinya Pak Wakil Gubernur Sulsel di Makassar, mantan Agus Arifin Nukmang, kebetulan melalui event organizing saya diundang menjadi MC acara Datma Paci. Dan keesokan harinya kembali saya didaulat menjadi MC pernikahan antara putrinya Pak Wakil Gubernur dengan putra Bupati Baru, yang kala itu saksinya adalah RI 2 Pak Yusuf Kalla. Begitu semua pulang kota Kelaro Adinda, tiba-tiba seorang ibu hajah, orang Sopeng, memburu saya sampai dekat kantor BKKBN, malah nya kuas pale gora-gora Ustad. Begitu saya menoleh masih lekat nataro Randi, maka daka agak tuh masalah itu masalah aku Pak, asal dah butanya itu masalah ta, masalah aku minasa Pak aku dia usaha paling ngerang Ustad. Waktu na boting anak makunen na wakil Bupati Sopeng, Ustaz Mapatoba juga yang ceramah di sana. Jawab betul. Kira-kira apa masalah saya? Maka deh masalah aku minasa Ustaz. Yero cara mata 4 surah. Pura togan dikasih lo baca, tapi cale kalau baca 4 surah. Si seno pa mulai baca Ustaz, papa baca ele. Dia pernah tamu iro 4 surah. Nasawa liwar kena baca Quranku Pak Ustaz. Wadi kena sedih bagi-bagi Ustaz, maka dekat boleh kita bagi. Yang penting hatam itu 4 surah. Ustaz kalau tahu memang bisa dibagi-bagi, siapa yang paling afdal hatamkan Ar-Rahman? Saya jawab, ya magalo baca Rahman, Mia, idi makunde baca Rahman supaya mak barakai pulian nalak. Tapi tabe ibu, jangan mentang dengan tausiah saya, anjuran Rasul, wendi-wendi to ngetemu Ar-Rahman, tapi tolong pahami juga pekerjaan suami tak. Ya aku zaman nalaketa pada
seorang pegawai terima gaji cuma sekali sebulan, tapi ibu woni-woni itu ngetemu Ar-Rahman, tetapi itu warisan melo ilunasi dalam sebulan. Pekogi musa bicara dalam barakah. Jadi kalau kita barakah ya Rahman, baca ke woni kurangnya risata, insyaallah ma barakah tu Ar-Rahman. Tabe bu, ya ko megen ita perwer ko bolata. Pa jadi arisata perwer. Pa kalaman na ta perwer tersusun sampai papon rumah, kalaman na matulakin na lomandre, pane plastik, keru-keru topa, pura topa na tudu obanya mucipolo. Jamaah yang berbahagia. Yang kedua Ustadz Al-Waqiyah, siapa yang ngatamkan? Saya jawab, di Indonesia mencari nafkah adalah suami pada umumnya. Maka alangkah baiknya Randi kalau Randi yang ngatamkan Al-Waqiyah setiap malam. Kalau Randi tak mampu memegang mushaf Al-Quran, kan ada Play Store, bisa kita download Quran digital. Setiap malam kita berkendara, dengarkan secara seksama Randi, saya jamin pada malam ke-41 mesti diapalah di Al-Waqiyah. Kalau tidak percaya Randi, silakan perhatikan mulai sebentar malam. Hari ke-41 dari sekarang talpo muka, maka ada usah weni-weni wing keling Al-Waqiyah, mana kadai pawapalai, berarti ada yang salah dalam pendengaran Randi. Jamaah yang berbahagia. Yang ketiga Ustaz Al-Multabaraka, ika tosi magalaw bacay, maka da kairo Al-Multabaraka supaya malomay masaranya wata si batu buta. Siapa tahu engkau lato ta atau neneta mondro ko bolata. Mita ni malasalade tapi dito patana mati. Daripada mondro baposo, ya sesak napas pada ko nakani Omicron. Deno lima tindro, iti naganggu-ganggu meneto, pototo si lato ta si boneneta majenne napabaca Al-Multabaraka. Pala na to si po macua umuruna. Yang keempat Ustaz surah Yasin. Siapa yang ngatamkan? Saya jawab, Yasin ketika nanti Adinda punya putri ataupun putra, perintahkan putra-putri kita untuk mengatamkan surah Yasin. Tapi Mia oleh Rasul Adinda limit menuju wajib. Hampir diwajibkan bagi setiap istri untuk mengatamkan surah Yasin setiap malam. Kenapa? Ternyata bala bencana yang paling dahsyat bagi seorang istri adalah kehadiran wanita lain di sisi suaminya. Jadi ibu dia pak berusaha laki, ya ku betame to lakemu, ku kajili-jili lakemu, baca ngabawa digati surah Yasin nakapo. Tetapi tabe dia baca ngayasin laki tayo ramagati mate, karena memang banyak orang yang salah kaprah. Nah ibaca semadan itu jamaah yang berbahagia. Baca ngagara Yasin, mereka mengati lepu. Tidak begitu. Dibaca Yasin laketa mia justru supaya terhindar dari berbagai macam godaan dan gangguan di luar rumah. Syaratnya mia, ketika 4 surah Mia telah hatamkan pada malam hari, besok pagi Randi akan keluar mencari nafkah. Tabe tolong setiap istri minta tolong antar suami sampai di pintu gerbang. Antar suami dengan senyuman yang paling manis yang kau miliki selama hidup di dunia, dan silakan tatap jasad sampai hilang dari pandangan matamu. Jadi kau lenyut nila kita pun dari pakai tata ibu, pejamkan penglihatan mata kepala, buka penglihatan mata hati. Bayangkan nila kita mesu masa padale akapedeki napata baca inti Yasin, salamun kaulam mir rabbir rahim, selamatlah wahai kau suamiku dari godaan ABG dan non ABG. Jamaah yang berbahagia, pandom itu mah goda laketa. Ya kau tanya nak darah pasti kajau-kajau. Ya kau tanya kajau-kajau pasti anak darah. Tapi Mia kolaban ni laketa di masa padale sebenarnya tak mampu cara mai. Ini pasti kola agama. Jamaah yang berbahagia. Tetapi kolaban ni laketa masa padale Mia metama digati bulata dindi. Saya hanya mengingatkan, ambil air wudu lalu dirikan salat 2 minimal 2 rakaat. Ketika 2 rakaat telah ditunaikan Mia, elodoan ni ripong Allah Ta'ala Mia, maka dia puang engkau dah kasih ambu anakku mesu masa padale. Ya kau dale nang kamu pikulangi apa penonoran lalu kak kasih ku tanai. Ya kau mabele paciwiki akka. Nare kau cek de tambai ngaka. Nare kau merejing ilomu yakka. Nare kau si campur harangi halalai pacingi akka puang. Tawaring yang bu anakku dale halala mai kemam baraka. Turu peko kita warengi Nabi Sulaiman alaihi salam. Artinya Mia, suami tak yang kerjakan kasar-kasarnya di luar rumah, tapi Adinda Mia kerjakan halus-halusnya dalam rumah tangga tadi. Artinya pamegai padungeta pasca salah 2 minimal 2 rakaat. Itulah inti asik kelebihan yang sesungguhnya. 2 dari terakhir Randi, halo. Ya, Pak Randi itu na perhatikan. Ya, dia bisa makan dabi 2 nggak kan kita. Jamaah 2. Masa bidong perhatikan nang kabinemu di sampingmu. Ya, wanita siapa yang tidak tersinggung? Jamaah yang berbahagia.
Saya tidak ngomporin dia, jamaah yang berbahagia. Dua dari terakhir sekarang Randi, ya bara mau asangi ko ba Maluku mu ya Maluku to. Ya bayangkan saya ke 8 saya tinggalkan Bone menuju ke Sengkang. Mendeka diasa utaja taja si kapuro ternyata taja si kapuro diolog. Makanya saya mau kasih matching warna bajuku dengan kuenya. Jamaah yang berbahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang Randi, dua dari terakhir nih. Hari ini Anda adalah suami, berarti Anda adalah nakoda. Nakoda yang tangguran, dia harus bisa menyelamatkan perahu dan penumpang sampai di pantai kebahagiaan. Randi, jika di hadapanmu ada badai yang mengancam, ada ombak yang menggulung, Randi, cari alternatif lain dan pegang prinsipnya orang Makassar, Randi. Lebaku seruan nabi siangku, ku campakna sombalaku, wal yangi talagan atualia. Bisa membantu anak, deh, mau ya deh toh, ya. Saya juga tidak mengerti, tapi saya bisa translate dalam bahasa Bugis Eropa. I will sail on with the wind. Napa nih kapan? I will sail on with the wind. I will not change my course. I will not turn back rather would I drown. Pura ba berasam peku, pura tangki si guliku, ula birangi teleng natuali. Nare ko mulai koro-poro porandi, sapa kola lengimu olai. Bahasa nasionalnya, layarku telah ku kembangkan, kemudiku telah ku pancangkan, lebih baik tenggelam daripada balik surut ke belakang. Randi, ketika nakoda yang tangguh Adinda Randi sudah menyelamatkan perahu dan penumpang sampai di pantai kebahagiaan Randi, tidak diminta-minta lagi. Seluruh penumpang pasti akan memberikan ucapan terima kasih, penghormatan, penghargaan, senyuman manis dan minimal kepasrahan diri. Yang terakhir Randi, jangan lupa membawa bekal agar tidak kelaparan dalam perjalanan. Apa bekalnya Dinda? Bekalnya adalah kepasrahan itu sendiri. Artinya seorang suami harus kerja keras, peras keringat, banting tulang, mencari nafkah yang halal di luar rumah. Tapi di balik itu Mia, seorang istri ini harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena usaha suami tanpa doa istri Mia akan sia-sia. Tapi doa istri tanpa usaha suami Randi, mimpi belaka. Demikian beberapa mutiara kebahagiaan yang telah saya sampaikan, dan insya Allah sebentar malam kita akan berjumpa kembali di Masjid Tancung Tanah Sitolo pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang ingin mendengarkan lanjutan tausiah saya, intinya bukan nanti lagi hikmah pernikahan, tapi sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya tutup, saya akan memberikan wejangan kepada kedua mempelai, Papa Sato Matoriolo. Taningi reti tandi maka da mau silino macece si wajo tema puji tema seletona. Artinya Randi, kendati pun seluruh keluargamu tidak menyukai istrimu, begitupun sebaliknya Mia, kendati pun seluruh keluargamu di Mario tidak menyukai suamimu, taningi reti ta maka da saya tetap tidak akan menggantikannya dengan yang lain sehidup semati. Yang kedua di mau lutu malum pajang uki si potan rai selalu gemua, biar kemana jua kalau memang sejodoh pasti bertemu juga. Selanjutnya di ulaweng riala geno salaka riala lola intan berlian riala permata rekwa ia memelek ripu minasai. Suatu kemujuran apabila yang kita harapkan menjadi suatu kenyataan. Aja lalon di mucawe kiwi patenung lipat lebas seriati dari simbang empuru dari kepala bali bela. Khusus kepada tomatuan boting iya dua baja sangat reko engkau ni cica ada bucili popo di saliwan dending ada no ada te rituli mi tempat ding ripuriati ya pana esabi nareko ada ria suruang natiwi suruh menjeta netekeng ada tomatua. Abdalul doa surah Al-Fatihah. Sebaik-baik doa adalah surah Al-Fatihah. Mohon keikhlasan hati papong melebihkan Bapak Ibu untuk dengan ikhlas mengaminkan doa saya, dan semoga pernikahan Anda berdua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkenan menghimpun keduanya setiap kebaikan. Ala hazihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu-lah kami menyembah dan kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Tolonglah kami Allah tapasya mai papujina Randi si bawa sulmia turupe ko kita pasama na papujina Nabi Adam si bapang luta Hawa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Puang idi miri sompa idi to miri tulungi ta tulungi kasih puang tapatundu imiah mengkalinga parintana lakaina turupe ko kita patunduk nara tubul kis terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Iyyaka
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Tolonglah kami ya Allah. Tawari mana kiwija soleh dan soleha turut peko ge tawari dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya apapun yang telah saya sampaikan siang ini, jika itu ada benarnya tentunya rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah, semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Sebagai manusia biasa, saya pribadi Abdul Hafid Mapatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Akhir kata, bunga dedap di atas parah, anak darah pasang pelita, jika tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Saya tidak memanjang kalam, hendak ditulis, patah sudah kalam, hendak dibaca, surat sudah kelam. Wabillahi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, di sini Pak. Ya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, baru saja kita dengarkan bersama nasihat pernikahan yang dilanjutkan dengan membaca doa yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Insinyur Haji Andi Abdul Hafid Mapatoba MPD, dan kepada Bapak diucapkan banyak terima kasih. Semoga